Ibu mungkin pengantar dari beliau dan ini. Oh, ini Ibu dosen. Ibu dosen Yunista, salam kenal Ibu dosen, salam Bu Aris. Iya, Ibu Aris, salam kenal Ibu ya. Iya, salam kenal Ibu. Kita bersua lewat virtual niki. Siang dari SDN Model Ibu. Oh iya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya untuk pengantar hari ini kegiatan PPL Bapak Ibu. Jadi kami akan mendampingi Bapak Ibu, saya dengan Ibu Guru Pamung ya, Bu Aris, itu akan mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan PPL yang akan dilakukan itu mulai besok sampai nanti Bapak Ibu untuk rencana aksi itu selama 13 hari dengan refleksi, kemudian nanti masuk 6 hari untuk tahapan refleksi akhir ya Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan hari ini, itu Vicon ini bertujuan untuk memberikan Bapak Ibu pengantar terkait dengan apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan untuk kegiatan ini. Walaupun sebenarnya kemarin ya Bapak Ibu sudah mendapatkan pengarahan dari panitia dan dalam hal ini juga dari Pak Saiful gitu ya terkait dengan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya untuk mempertegas saja apa yang nanti Bapak Ibu perlu lakukan di kegiatan PPL ini, karena Bapak Ibu ada 2 rencana aksi nanti ya, karena kami juga baru selesai membimbing yang kemarin itu ada 4 rencana aksi. Kalau Bapak Ibu kebetulan dapatnya atau kebagiannya itu ada 2 rencana aksi sesuai dengan perangkat yang sudah Bapak Ibu kembangkan pada tahapan sebelumnya. Baik, saya mulai dari apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk kegiatan PPL 1 ini dalam hal ini rencana aksinya. Yang pertama adalah Bapak Ibu persiapkan RPP yang akan digunakan untuk tampil nantinya di rencana aksi 1. Nah, perangkat tersebut saya bilang perangkat ya Bapak Ibu, karena kalau kita bilang RPP nanti jangan-jangan RPP saja. Ini perangkat maksudnya harus lengkap gitu ya. Artinya ada LKPD-nya, harus ada bahan ajarnya, tentu juga udah harus RPP-nya, alat evaluasinya dan juga medianya. Nah, Bapak Ibu harus siapkan itu pertama-tama untuk menyiapkan itu dulu ya, tergantung pada pengembangan perangkat yang sudah dilakukan kemarin. Silakan nanti Bapak Ibu pilih mana yang akan digunakan dalam rencana aksi 1. Kan kemarin Bapak Ibu sudah mengembangkan 2 perangkat, tetapi saya sarankan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saiful, Bapak Ibu pilih sesuai dengan periode semester ini. Karena Bapak Ibu kalau tidak mau, walaupun dalam kondisi saat ini sedang pas ya, penilaian akhir semester, tapi seperti dikatakan oleh Pak Saiful, bahwa Bapak Ibu bekerja sama dengan sekolah gitu untuk bisa mengkondisikan sehingga untuk rencana aksi 1 itu Bapak Ibu sudah bisa lakukan di semester ini, nanti baru rencana aksi di semester depan setelah libur sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu menyiapkan perangkat tersebut, silahkan Bapak Ibu nanti unggah di LMS ya, perangkat yang akan digunakan untuk tampil ya, dan itu harus segera karena nanti perangkat yang Bapak Ibu upload yang menjadi dasar kami pada saat menilai kesesuaian antara rencana yang Bapak Ibu sudah kembangkan atau perangkat yang sudah Bapak Ibu kembangkan dengan tampilan Bapak Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyiapkan perangkatnya, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan sekolah ya, artinya dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan juga dengan siswa untuk menentukan kapan waktu Bapak Ibu nanti bisa mulai melaksanakan rencana aksi 1. Nah, jadwal ini perlu nanti di-share juga ke kami, karena nanti kami juga diwajibkan atau diusahakan mungkin bahasanya ya, setidaknya dalam rencana aksi 1 dengan rencana aksi 2 kami punya kesempatan untuk melihat Bapak Ibu secara langsung pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut melalui virtual. Jadi nanti linknya silahkan Bapak Ibu yang persiapkan ya, link Google Meet-nya itu nanti di-share Bapak Ibu misalnya 15 menit sebelum Bapak Ibu mulai mengajar. Nanti di share-nya silahkan di grup, tetapi untuk memudahkan nanti kami mengatur jadwal, misalnya hari ini
atau besok misalnya saya tidak bisa, nanti bisa saya tugaskan ke Bu Aris gitu ya. Atau kalau seandainya kami berdua bisa gitu ya, jadi kami berdua juga yang akan sit in nanti di tempat Bapak Ibu pada saat mengajar. Nah, Bapak Ibu nanti berkoordinasi untuk yang kedua ya dengan sekolah, termasuk juga menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, terutama perangkat untuk melakukan perekaman. Jadi Bapak Ibu, kalau di perangkatnya, kalau di RPP-nya misalnya Bapak Ibu mengajar untuk rencana aksi 1 tuh 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan misalnya 3 JP ya Bapak Ibu. Jadi 3 JP itu tentunya nanti membutuhkan proses yang panjang kan untuk perekaman. Jadi Bapak Ibu harus siapkan betul perangkatnya. Pengalaman yang kemarin ya Bapak Ibu, bahkan dari tahun 2020 pengalamannya itu adalah sering ada misalnya baterainya habis, kemudian jadi nggak ke-record gitu loh. Tentu kan Bapak Ibu nanti akan sangat repot kalau harus mengulang perekaman. Nah, perekaman itu untuk yang PP atau pelaksanaan pembelajaran pada saat kami sit-in, itu Bapak Ibu lakukan secara full, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, proses perekaman ini tentu diharapkan Bapak Ibu bekerja sama dengan teman sejawat gitu ya, atau siapa saja yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan perekaman. Saya minta tolong jangan suruh siswanya, karena pernah ada yang menyuruh siswanya, itu kondisinya adalah mereka malah bermain di belakang gitu ya, jadi malah kondisi pengambilan gambarnya malah nggak bagus, nanti waktu Bapak Ibu editing malah jelek dia hasilnya. Jadi Bapak Ibu minta tolong teman sejawat, lebih bagus kalau misalnya punya teman yang paham IT gitu ya untuk bisa melakukan perekaman sehingga Bapak Ibu itu bisa lebih konsen untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, proses perekamannya Bapak Ibu itu kami harapkan atau supaya videonya itu bisa lebih bagus itu dilakukan di sudut yang memang memperlihatkan Bapak Ibu pada saat mengajar dan juga sudut yang melihat aktivitas siswa. Jadi Bapak Ibu silahkan mencari lokasi tersebut ya. Jangan misalnya hanya mengambil sudut pada saat Bapak Ibu saja yang kelihatan mengajar, tapi siswanya nggak kelihatan. Jadi usahakan Bapak Ibu mengambil video atau mengambil rekamannya itu dengan kondisi yang memang terlihat Bapak Ibu mengajar, media yang digunakan kelihatan, siswanya juga waktu diskusi kelihatan gitu ya, siswanya waktu bekerja dalam kelompok juga kelihatan gitu ya. Jadi akhirnya nanti akan menghasilkan betul-betul proses pembelajaran yang utuh. Nah, pada saat setelah Bapak Ibu melakukan perekaman, jadi Bapak Ibu melakukan perekaman itu bersamaan dengan saya dan Bu Aris nanti juga akan melihat secara virtual gitu ya, melalui link Google Meet yang nanti Bapak Ibu kirim di hari yang memang Bapak Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menentukan waktunya, mohon Bapak Ibu bisa kumpulkan ke ketua kelasnya ya, untuk dibuatkan jadwalnya, supaya saya tahu misalnya besok siapa yang maju duluan, jam berapa sampai jam berapa gitu. Misalnya Bu Heri gitu ya, besok misalnya jam 8 sampai jam 11.30 gitu kan. Nanti misalnya berikutnya misalnya Bu Matildis gitu ya. Jadi saya juga dengan Bu Aris nanti bisa mengatur waktu. Kalau misalnya waktunya agak mepet ya, misalnya Bu Heri jam 8, kemudian Bu Matildis jam 8:30, itu mungkin saya nanti bisa berbagi waktu dengan Bu Aris. Misalnya saya mungkin di pagi atau dibalik ya. Nanti Bu Aris di pagi, tetapi sesuaikan jadwal itu dengan waktu Bapak Ibu di sekolah. Biar kami nanti berdua yang menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Kalaupun nanti misalnya saya dengan Bu Aris betul-betul tidak bisa akhirnya melihat Bapak Ibu sit-in, maka kami akan melakukan penilaian berdasarkan video utuh yang Bapak Ibu sudah rekam. Nah, video utuh tersebut, linknya nanti Bapak Ibu upload di forum diskusi yang ada di LMS ya. Jadi saya nanti akan melakukan penilaian di sana. Tetapi selama ini sih saya biasakan selalu hadir gitu untuk sit-in ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kegiatan awal, kegiatan inti sama kegiatan akhir itu nanti akan tetap kami ikuti, akan tetap kami pantau sehingga kami nanti juga tidak akan melakukan penilaian berulang kali.
Walaupun memang Bapak Ibu ada beberapa hal yang kadang-kadang nggak terlihat waktu saya sit-in, itu mau tidak mau kami harus membuka kembali video utuhnya. Misalnya waktu ada yang kemarin misalnya ngerekam, dia hanya cari sudut itu yang hanya gurunya aja yang kelihatan. Sedangkan kan salah satu penilaiannya adalah mengkoordinasi siswa bekerja secara kelompok misalnya. Kan kami nggak bisa lihat gitu pada saat, makanya mau tidak mau kami harus membuka kembali video utuhnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin mau ditambahkan Bu Aris, silahkan. Ibu, untuk masalah jadwal, mungkin kita akan diskusi juga nih untuk misalnya bisa masuk. Apakah ini diwajib, mohon maaf Bu dosen, apakah kita wajib setiap orang itu harus kita semuanya untuk kita sit in, mungkin supaya kita enak dibahasakan di sini gitu Bu dosen, Uji? Tidak Ibu ya, tadi kan sudah saya katakan bahwa kita nanti bisa bagi waktu gitu ya Ibu juga supaya nanti misalnya yang besok misalnya Bu Aris bisa jam 8 misalnya ya, nanti biar gantian saya nanti yang di jam 11, nanti kita bisa atur seperti itu. Memang beberapa guru pamong yang sebelum-sebelumnya ada juga yang misalnya pada saat dia bisa kebetulan di saya juga kami hadir berdua, nggak masalah itu ya. Jadi bisa kita bagi. Oke, ya, jadi kita menyesuaikan ya Bu dosen ya? Iya, kita menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan mereka. Nanti jadwalnya tergantung mereka, karena kan jadwal sekolah itu sangat tergantung ke mereka. Oke, cukup itu aja Bu dosen. Cuma saya tambahkan berarti yang kita nilai itu RPP atau perangkat pembelajaran, proses pelaksanaannya, dan kemudian ketiga videonya. Begitu Bu dosen? Ya, ada 3 penilaiannya. Cuma saya baru memberikan penjelasan ke pelaksanaan pembelajaran dulu gitu. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu nih kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan dulu. Kalau tidak ada berarti saya bisa lanjutkan. Sampun Bu dosen. Lanjut Bu dosen. Sampun. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan. Ya, saya Bu. Dengan tadi. Saya Bu. Sebentar saya lihat dulu yang raise hand. Mulai dari Bu Anissa mungkin yang pertama dulu ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mungkin ini pertanyaannya tadi kita bahas juga di grup hampir sama dengan Bu Lilis. Untuk yang kelasnya dengan jumlah anak yang banyak, apakah kita bisa menggunakan sebagian anak saja? Misalnya kelas saya itu ada 32 anak. Kalau terlalu banyak rasanya tidak optimal. Kalau saya mau gunakan 20 saja boleh tidak Bu dosen? Baik, saya langsung jawab Bu Anissa. Terkait dengan kondisi siswa, Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu mengkoordinir sendiri di sekolah. Kalau misalnya mau dikurangi nggak apa-apa. Bapak Ibu, kami nanti menilainya itu adalah pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu sudah susun. Kalau pakai PBL ya PBL-nya yang kami nilai ya, kalau pakai PJBL ya PJBL-nya kami nilai. Kami tidak menilai jumlah siswanya. Ya, tetapi yang kami nilai adalah bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan semua proses tersebut ya, dan masuk semuanya ada komponen penilaiannya. Begitu Bu Anissa. Baik Ibu, terima kasih. Silakan yang lain. Bu Lilis. Ya Bu, ini mengenai RPP kan saya kemarin berangkat mengambil 2 kali 30 menit. 2 kali 35 menit untuk 2 mapel, yaitu IPA sama bahasa Indonesia. Terus waktu saya peer teaching itu kan cuman dikaitkan saja masalah bahasa Indonesianya. Apakah diharuskan membuat indikator yang sama gitu, yang banyak harus seperti yang IPA itu? Ada indikator pendukung, pengayaan, dan indikator inti. Seperti itu, Bu. Bapak Ibu, kalau peer teaching kan Bapak Ibu simulasi. Beda dengan kondisi yang besok ini Bapak Ibu memang mengajar yang sebenarnya. Maka gunakanlah sesuai dengan tema dan juga muatan yang memang tertuang di sana. Kalau memang di situ bahasa Indonesia dengan IPA, maka Bapak Ibu harus tunjukkan memang di situ ada bahasa Indonesia dengan IPA. Terkait dengan cara mengaitkan, itu tentu ada pada Bapak Ibu nantinya. Dan kami akan menilai itu nanti pada saat Bapak Ibu mulai tampil. Maaf Bu, jadi di kegiatan inti itu dimasukkan berbarengan ya? Tidak dijadikan 2 kali pertemuan gitu?
Gini Bu Lilis, kan Ibu kemarin kan sudah membuat perangkat dengan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh instruktur kemarin. Nah, Bapak Ibu kan misalnya disuruh memilih model ya, yang dimana model itu sendiri nggak bisa selesai dengan 1 kali pertemuan, maka disuruhlah menggunakan 2 kali pertemuan. Perkara itu Bapak Ibu mau menggunakan bahasa dulu atau IPA dulu kan Bapak Ibu yang mengatur itu. Jadi silakan nanti diatur hal tersebut. Kalau misalnya Bu Lilis mengatakan bahwa di pertemuan pertama saya pakai IPA dulu, nanti di pertemuan kedua saya pakai bahasa, ya silahkan gitu. Yang penting ada pada RPP tersebut dan tampilan Bapak Ibu itu sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Baik, silahkan Pak Munawar. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perbuatannya. Untuk yang pertama Bu, terkait kami yang sekolahnya mungkin sinyalnya agak sulit, jadi kalau harus check-in mungkin kami harus cari sekolah lain untuk nitip PPL-nya, untuk nitip praktek ngajarnya Bu. Yang kedua masalah perangkat, kemarin kami buatnya yang semester 2 saja Bu, karena dikira bakal semester 2 prakteknya. Nah, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya pertanyaan Bapak itu saya hanya akan mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Saiful semalam, saya rasa ya Bapak Ibu. Jadi silakan diatur itu terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful, bahwa sebenarnya yang diminta itu adalah untuk rencana aksi 1 ada pada semester ini, sedangkan untuk rencana aksi 2 ada pada semester depan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu ya harus mengikuti ya apa yang menjadi instruksi itu, karena itu kan instruksi pusat bukan instruksi kami gitu. Maka silahkan Bapak Ibu mengatur hal tersebut jika ada masalah yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Munawar. Kalau tadi terkait dengan sinyal, diusahakan Pak Munawar. Tapi kalaupun misalnya nanti saya dengan Bu Aris akan sering keluar karena gangguan sinyal, maka nanti kami akan bisa melihat dari video utuh yang Bapak kirim nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pelaksanaan. Oke, saya rasa dipahami ya. Silakan Pak Marzuki. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sekarang anak-anak kan sedang pas Bu ya. Kalau di sekolah saya mungkin Kamis selesai. Cuman ini Bu, di satu perangkat itu kan kita ada 2 pertemuan. Satu RPP itu ada 2 pertemuan. Boleh enggak kita gunakan 1 hari itu, karena untuk mengumpulkan anak itu susah sekali soalnya. Mungkin di paginya pertemuan pertama, setelah keluar main baru pertemuan kedua, begitu. Boleh Pak Marzuki, silahkan. Boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan misalnya ada 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama misalnya sebelum keluar main, nanti pertemuan kedua setelah keluar main. Boleh seperti itu, nggak masalah ya Bapak Ibu. Karena memang kami sudah diminta untuk memahami gitu ya kondisi Bapak Ibu yang memang sedang pas. Termasuk juga ini misalnya Bapak Ibu kan ada waktu selama 13 hari dengan hari ini untuk pelaksanaan sampai refleksi. Nah tentu Bapak Ibu kan kemarin ada yang jadwalnya pasnya itu mungkin sampai Jumat gitu ya. Nah mungkin nanti bisa dilaksanakan di Sabtu atau Senin. Kalau misalnya nanti memang menumpuk akhirnya peserta tampil di hari tersebut ya, nanti saya dengan Bu Aris akan mengatur jadwal. Kalaupun kami berdua juga nggak bisa misalnya maksimal, misalnya akhirnya kami nanti mungkin akan menggunakan 2 perangkat di sana ya, sehingga mungkin bisa melihat 1 hari itu 4 orang gitu ya. Saya mungkin 2 perangkat, mungkin nanti Bu Aris 2 perangkat, tapi dengan waktu yang berbeda. Itu nanti biar kami yang atur. Kalaupun nanti ada mentok banget gitu, akhirnya nggak bisa melihat Bapak Ibu, maka mau tidak mau modal kami itu hanya video utuh Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload di link forum diskusi. Begitu Pak Marzuki ya? Nggih, Bu dosen. Sebentar Bu. Ini Bu, kalau yang sebentar dulu Bu Lilis, kita kasih kesempatan Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi saya ingin memperjelas lagi. Kemarin kan saya membuat perangkat ajar itu dua-duanya semester 1. Berarti yang pertanyaan pertama, apakah boleh perangkat ajar yang kemarin saya gunakan untuk PPL ini? Yang pertama. Yang kedua, karena dua-duanya semester 1, untuk aksi 2 apa saya harus membuat perangkat baru lagi? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk batas unggah di LMS itu perangkat ajar kita kapan Bu? Gitu Bu. Terima kasih.
Oke, baik Bu Dwi, saya jawab pertanyaan yang pertama. Memang kemarin instruksinya adalah untuk rencana aksi 1 ada di semester ini, ya. Kemudian saya pertegas lagi, rencana aksi 2 itu ada di semester depan. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang membuat aturan bukan kami, tetapi yang membuat aturan itu adalah pusat. Nah, mungkin seperti apa kata Pak Saiful, ada miskonsepsi dengan instruktur Bapak Ibu gitu kemarin gitu pada saat pengembangan perangkat. Maka Bu Dwi, saya sarankan kalau Ibu kan di semester 1 ya, berarti kan sudah clear yang untuk rencana aksi 1-nya gitu ya untuk dipakai gitu ya. Nah, masih ada waktu Ibu gitu untuk nanti pengembangan di rencana aksi 2, tetapi Bu Dwi ya, ini saya hanya katakan tetapi aja, karena itu kan materi sudah lewat biasanya ya, saya khawatirnya gitu nanti rencana aksi 2 itu, di semester berikutnya kan itu nggak masuk ke materi yang Ibu sampaikan kan itu harusnya udah disampaikan kemarin gitu ya. Pernah ada pengalaman siswanya itu yang nyeletuk gitu loh Bu waktu ngajar, Bu Guru kan itu udah disampaikan kemarin gitu maksud saya. Jadi Ibu kalau memang memungkinkan Ibu ya nggak usah terlalu banyak diubah, kan hanya diubah materinya saja gitu ya. Medianya pun juga gunakan saja media yang sudah Ibu gunakan, tetapi disesuaikan aja dengan materinya. Jadi nanti silahkan untuk rencana aksi 2 itu bisa nanti dikembangkan atau dimodif sedikit gitu, supaya sesuai untuk yang besok. Nah, kemudian untuk yang RPP-nya Ibu perangkat ini, Bapak Ibu enggak itu sebelum Bapak Ibu tampil di LMS. Ya, jadi untuk saat ini yang Bapak Ibu prioritaskan itu adalah perangkat untuk pelaksanaan rencana aksi 1. Ya, nanti kalau untuk rencana aksi 2 itu nanti tentu setelah kita melakukan refleksi baru diunggah untuk rencana aksi. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Silakan yang ingin bertanya kembali bisa raise hand. Oke, Bu Lili silakan. Ini Bu, kan yang 2 kali pertemuan itu bisa untuk 1 hari, contoh saya untuk IPA hari ini, untuk bahasa Indonesianya besok gitu ke siswanya. Boleh Ibu, tadi kan saya sudah bilang ya, Pak Marjuki juga tadi mengatakan boleh nggak sehari, boleh misalnya dipotong pas orang lain, tapi kalau misalnya hari kedua misalnya karena siswanya masih ada di sana gitu ya di sekolah dan tidak sulit untuk mengumpulkan, silahkan Ibu Bapak yang mengatur sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu, begitu. Ya Bu, terima kasih. Izin bertanya lagi Ibu, mohon maaf. Oke, kalau tadi kan Bu Ati kan sudah RPP-nya sudah semester 1 ya Bu ya, berarti sudah sesuai untuk PPL yang saat ini. Bagaimana dengan kami yang ketika kemarin itu membuat perangkat pembelajaran untuk materi di semester 2? Apakah kami harus mengganti perangkat pembelajaran tersebut? Tidak harus Bu Anissa. Kalau itu kan semester 2 berarti belum dilakukan kan atau belum itu mungkin bisa disampaikan saja Ibu, tidak usah dirubah perangkatnya. Anggap aja itu sebagai pengetahuan awal gitu pada saat menyampaikan ke mereka, kan bisa seperti itu. Cuma kan kalau tadi Bu Dewi itu kan kondisinya beda. Kalau Bu Dewi kan kondisinya dia membuat itu ya semua di semester ini. Yang dipertanyakan kan untuk semester depan kan ya, itu kan 2 kasus yang berbeda. Tapi kalau Bu Anissa karena sudah buatnya yang semester depan sekalian, ya silahkan mungkin Ibu bisa gunakan itu untuk semester ini, gunakan sebagai pengetahuan awal gitu ya, nggak masalah gitu. Ibu nggak usah dirubah kalau memang memungkinkan, karena toh itu juga akan memberikan pengetahuan baru ke mereka. Baik, terima kasih Ibu. Baik, silahkan ada lagi. Oke, Bu Aris mungkin bisa ditambahkan, silakan. Cukup Bu dosen, kayaknya sudah luar biasa penjelasannya Bu dosen ini dan sangat jelas. Oke, kalau sudah mungkin saya lanjutkan ke tahapan berikutnya, Mbak. Oh ya, Bu Matilde silakan. Iya, selamat siang Ibu. Saya mau tanya agak miskonsepsi sedikit tadi. Untuk merekam, tadi Ibu bilang siapkan perangkat untuk merekam selama 3 JP. Ya, itu maksud yang saya mau tanya, 3 JP ini kita akan merekam secara keseluruhan atau bagaimana, bisa dipotong per JP? Ya, jadi Ibu itu ya tahap awal, Ibu ngerekamnya secara keseluruhan. Ya, jadi mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kalau itu 2 kali pertemuan, lebih bagus kalau Ibu juga merekam pertemuan 1 dari awal sampai akhir, pertemuan 2 dari awal sampai
akhir utuh ya. Oke. Makanya tadi saya bilang siapkan perangkatnya, karena apa? Karena biasanya kan nanti masalahnya itu sering baterainya habis lah, ya Bapak Ibu. Malah ada loh yang bukan habis baterainya, tapi lupa nekan recordnya. Sudah jalan selesai pembelajarannya. Iya, jadi kan mau kita Bapak Ibu harus mencari orang yang memang teliti gitu ya, dan memang dipastikan memang recordnya itu ditekan gitu loh maksud saya. Nah, cuma nanti tahapannya pematulis ini akan saya jelaskan sekarang. Setelah Ibu melakukan perekaman utuh, apa yang dilakukan, itu nanti sebentar saya jelaskan. Saya hanya ingin Bapak Ibu dulu memahami apa yang dilakukan di dalam prosesnya dulu PP-nya, supaya jelas, baru nanti saya akan jelaskan setelah dilakukan perekaman apa yang dilakukan. Oke, dipahami Ibu ya? Jadi rekam awal itu utuh dulu ya. Ini namanya utuh berarti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Silahkan. Ini Ibu, Pak Novi ya. Silahkan Pak Novi. Iya Bu dosen, saya mau bertanya kalau kita merekam itu berarti yang kita butuhkan 2 laptop ya Bu dosen ya, 2 perangkat laptop ya. Jadi yang satu buat menampilkan PowerPoint, yang satu lagi kita tampilkan buat Jimit Zoom-nya itu. Oke, baik. Pak Novi saya jelaskan dulu. Kalau jadi apakah 2 perangkat ya? Kalau untuk perekaman Bapak bisa menggunakan handphone saja. Ya. Kalau untuk perekaman Bapak bisa menggunakan handphone saja. Kalau untuk gimmick Bapak memang nggak butuh 1 perangkat lagi. Karena kan misalnya laptop Bapak Ibu ya. Misalnya kalau laptop untuk Bapak Ibu tayangkan PPT-nya, misalnya kalau Bapak Ibu pakai media PPT gitu ya. Nah, yang satu lagi perangkat handphone misalnya untuk merekam. Nah, 1 handphone lagi itu mungkin bisa pinjam temennya gitu ya, atau suaminya atau istrinya yang mau tidak mau Bapak Ibu nih. Jadi saya hanya menyampaikan saja itu untuk link meet-nya gitu, Pak Novi. Ya, jadi tapi mohon maaf saya nggak minta Bapak Ibu beli perangkat banyak-banyak loh ya. Jadi saya hanya minta Bapak Ibu untuk mengkondisikan saja gitu ya. Mungkin bisa dulu dipinjam HP anaknya gitu ya, HP istrinya untuk sementara gitu ya, untuk bisa melakukan proses sampai rencana aksi 2 gitu. Gitu Pak Novi ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi silakan. Oke, Bu Heri silakan. Sedikit Bu dosen, berarti posisi untuk gimmicknya juga harus kena semua Bu dosen? Iya. Seperti kita full ya, video full berarti kan posisinya. Iya, usahakan seperti itu Ibu Heri ya, supaya kami nanti tidak perlu putar lagi video Ibu. Kalau seandainya Ibu hanya mengambil sudut di mana Ibu saja yang kelihatan, maka kami tidak bisa melihat interaksi Ibu dengan siswa. Oke, terima kasih Bu. Baik, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi penilaian saya dengan guru pamong itu ada 3 Bapak Ibu. 1 adalah perangkatnya. Yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajarannya. Jadi pelaksanaan pembelajarannya itu pada saat kami sit-in tersebut, atau pada saat kami melihat secara virtual, atau pada saat kami, saya katakan atau, karena kalau seandainya kami tidak bisa sit-in seperti gangguan sinyal atau apa, maka kami bisa melihat video utuhnya. Itu dianggap sebagai pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah namanya penilaian produk Bapak Ibu. Jadi produknya apa? Produknya adalah video yang tadi Bapak Ibu sudah buat atau rekam full tadi ya. Misalnya 3 JP, misalnya 3 kali 35, itu Bapak Ibu harus edit sehingga durasinya itu 10 sampai 15 menit. Saya ulangi. Jadi hasil perekaman awal tadi Bapak Ibu yang utuh ya, itu Bapak Ibu nanti edit ya. Jadi silahkan menggunakan profesional kalau memang punya teman yang profesional, atau bisa minta tolong teman yang memang paham cara editnya. Jadi Bapak Ibu harus edit itu dengan durasi yang tadinya panjang itu menjadi durasi 10 sampai 15 menit. Maksimal 15 menit. Tetapi
maksimal 15 menit itu harus mencakup semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan akhir. Jadi saya ulangi, penilaian saya dengan Bu Aris itu ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah penilaian perangkat, yang kedua adalah penilaian pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga itu adalah penilaian produk. Nah, produknya itu adalah hasil editing video yang tadinya durasinya panjang, itu harus diedit dengan durasi 10-15 menit, dengan cakupan harus ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, video tersebutlah yang nantinya Bapak Ibu unggah di LMS yang ada tulisannya di situ unggah produk. Ya, jadi nanti Bapak Ibu unggah apa? Bapak Ibu unggah linknya. Bisa link Google Drive-nya ya. Atau Bapak Ibu bisa upload di YouTube, nanti link YouTube-nya yang diunggah. Kenapa tidak mengunggah videonya langsung? Itu suka error Bapak Ibu. Kalau dia video kan biasanya kapasitasnya kan besar ya. Bapak Ibu harus punya kuota yang kencang gitu supaya bisa masuk ke LMS. Maka untuk mengefektifkan, silakan Bapak Ibu unggah linknya. Jadi link saja yang diunggah. Bisa link Google Drive atau bisa link YouTube-nya. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bisa minta bantuan teman yang paham misalnya bagaimana proses editing video dan bagaimana meminta atau mengambil link, baik itu link Google Drive ataupun link YouTube-nya. Oke, itu adalah tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Mulai tadi awal saya menjelaskan sampai yang terakhir adalah proses editing video. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti bisa saya dan Bu Aris bantu. Silakan Bu Lilis. Mengenai editing video kan kita melakukan contohnya 2 kali pertemuan untuk yang pertama IPA, yang kedua bahasa Indonesia. Kalau dari penjelasan Pak Saiful semalam itu yang diunggah itu hanya 1 katanya gitu ya Bu ya? Betul Ibu, yang diunggah itu hanya 1 link saja ya yang diedit. Jadi misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, monggo misalnya Ibu mau edit yang pertemuan 1 silahkan. Yang penting seperti yang saya katakan bahwa mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan pendahuluan. Dan ingat Bapak Ibu ya, waktu ngedit harus ada keterangan teksnya, misalnya kegiatan awal gitu ya. Jadi kita yang nonton jelas gitu loh maksudnya. Kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Gitu Bu Lilis? Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Matildis. Sudah terjawab Ibu tadi mikirnya yang kita upload itu yang video 3 JP jam pelajaran itu. Kalau produk Bapak Ibu yang diupload adalah yang 10-15 menit. Tetapi yang di forum diskusi, ada kan forum diskusi itu adalah yang diupload adalah link yang utuhnya. Ya, jadi 2 hal yang begitu. Iya. Jadi kan berarti ada 2. Iya, ada 2 link. Jadi kan di video di LMS Bapak Ibu kan ada forum diskusi ini. Misalnya saya dengan Bu Aris nggak bisa nih sit in, atau misalnya tabrakan banyak kan kami nggak bisa dong harus melihat sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kan saya dengan Bu Aris nanti bisa melihat link video utuhnya gitu, atau melihat video utuhnya gitu Bu Matildis. Tapi kalau yang di produk, yang Bu Matildis sama teman-teman unggah itu adalah link yang 10-15. Tapi kalau yang di forum diskusi, itu yang Bapak Ibu unggah adalah link yang video utuhnya. Dibedakan ya Bu Matildis? Iya Ibu, dengan catatan yang video utuh tadi kalau Ibu dosen sama Ibu Gumong tidak sit in saat di meet. Kalau bisa walaupun kami sit in tetap diunggah Ibu Matildis. Oh, baik Ibu. Ya, apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa saja Ibu menaruh kamera itu dengan sudut yang kami tidak bisa lihat secara keseluruhan. Maka tentu video itu yang bisa membantu kami untuk melihat hal tersebut. Itu ya Bu Matildis. Oke, baik Ibu. Baik. Ya. Pak Novi silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ini mungkin berbeda kasus dengan Bu Lilis ya. Kalau Bu Lilis tadi kan ada
ada dua mata pelajaran IPA dan apa tadi ya. Nah kalau saya kan menggunakan matematika ini Bu, jadi saat pemotongannya istirahat itu apakah saya full dari awal sampai istirahat itu sampai penutup, atau nanti sampai tengah-tengah istirahat terus nanti setelah istirahat sampai penutup, itu bagaimana Bu? Prosedurnya gimana Bu itu? Kalau yang satu mata pelajaran ya. Oke, saya jawab Pak Novi ya. Bapak walaupun dengan matematika saja muatannya hanya satu gitu Bapak, itu kan sintaknya Bapak itu belum tentu selesai 3 JP, misalnya PBA ada 5 kan, itu tahapannya Pak Novi ya. Jadi mungkin bisa saja Bapak hanya menyelesaikan 1-2 saja nanti sebelum keluar main, tapi nanti selesainya 3, 4, 5 itu ada setelah keluar main gitu loh Pak Novi. Jadi gitu. Itu loh maksud saya ya. Kalau Bu Lilis tadi kan dia bukan mapel dia, tapi dia kan tematik dia. Jadi kan kalau tematik kan memang harus ada jembatan kan menghubungkan IPA dengan tadi bahasa Indonesia gitu, tetapi dengan sintak yang sama gitu Pak Novi. Oh gitu. Ya terima kasih Bu. Jadi kita potong sampai mungkin sampai langkah kedua atau ketiga kita potong keluar main, setelah keluar main masuk lagi. Betul. Oh iya. Oke, jadi akhirnya lengkap kan gitu sintaknya, PBL-nya gitu. Ya, siap Bu, terima kasih. Baik, silahkan Pak Marzuki. Baik, sedikit Bu, berkaitan dengan Pak Novi juga ini kayaknya. Sama seperti tadi kan ada pertemuan 1, pertemuan 2. Tapi di kemarin saya kan ambil matematika. Ada beberapa tujuan dibagi dalam pertemuan 1 sama pertemuan 2. Tapi di pertemuan 1-nya itu sintaknya terlaksana semua, di pertemuan 2-nya juga terlaksana semua begitu. Oke, Pak Marzuki, saya kalau jadi instruktur pengembangan perangkat selalu saya tanya, yakin ini semuanya bisa terlaksana 5-5-nya itu dengan waktu 3 JP? Karena pengalaman itu biasanya kenapa akhirnya Pak Saiful meminta Bapak Ibu untuk meng-split gitu ya, berdasarkan dengan 2, mungkin nanti Bu Aris bisa menjelaskan ya, kalau Bu Aris kan mungkin lebih pengalaman ke implementasinya gitu ya. Tapi selama ini kalau saya mengimplementasikan, kita butuh waktu yang agak panjang kalau untuk menggunakan PBL atau PJBL. Biasanya nggak bisa selesai dengan 3 JP gitu Pak Marzuki. Tapi Pak Marzuki, kalau misalnya Bapak yakin dengan kondisi bahwa itu akan selesai, ya silakan saja. Bapak mengambil aja 1 pertemuan tapi lengkap gitu sintaknya ya. Tapi kalau tujuannya yang saya bagi ini ke Bu dosen, tujuan pembelajarannya yang saya bagi kemarin. Tujuan ada 3 tujuan di pertemuan pertama, ada 3 tujuan di pembelajaran kedua. Oke, baik, nanti bisa diatur Pak Marzuki ya, karena setahu saya kan PBL itu misalnya ada mereka kerja kelompok, nanti ada mereka melaporkan hasil. Nah, biasanya nanti agak selama ini juga pengalaman yang PPG sebelumnya, mereka itu biasanya nanti banyak waktu habis itu di bagian orientasi masalah sama di bagian mereka pada saat mengerjakan LKPD dan melaporkan hasil. Ya, jadi itu agak panjang karena kita harus memberi kesempatan kepada semua siswa Bapak untuk melakukan melaporkan hasil yang mereka sudah diskusikan gitu, tidak kita pilih kelompoknya. Karena kan Bapak Ibu nanti di rubrik penilaian kami itu ada bagian Bapak Ibu melakukan penilaian atau melakukan assessment terhadap proses pembelajaran. Gitu Pak Marzuki ya. Nggih, sama ini masalah yang berkaitan sama Bu Bari tadi, masalah rekaman yang full. Kalau misalnya Ibu dosen sama Ibu Gumong tidak bisa secara langsung, tapi kalau kita yang buat sendiri di Google Meet itu kadang enggak bisa ngerekord gitu. Betul Pak. Jadi kalau kita mau pakai Google Meet Bapak Ibu ya, kita harus pakai Gmeet yang berbayar atau Zoom yang berbayar biasanya. Nah, kalaupun menggunakan Zoom, Bapak Ibu biasanya hanya kisarannya 40 menit. Makanya Bapak Ibu kemarin itu kan Pak Saiful pernah bilang ya semalam gitu, Bapak Ibu bisa minta tolong admin misalnya untuk membuatkan meet-nya, karena mereka memang dikasihkan instruktur ID dari pihak kementerian itu yang memang berbayar. Cuma begini Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu dalam sehari tampil 3-4, saya rasa admin akan sangat kewalahan gitu kalau harus memberikan Bapak Ibu atau membuatkan Bapak Ibu meet bersamaan gitu ya, kemudian harus di-record masing-masing. Maka Pak Marzuki, saran saya lebih baik Bapak record saja atau rekam saja dengan menggunakan handphone,
tapi nanti di-uploadnya di Drive gitu, di Google Drive. Karena kalau pakai Meet yang nggak berbayar itu biasanya nggak bisa ke-record dia. Kalau ini kan kayak Pak Marzuki misalnya nge-record kan karena dijadikan host sama Pak Saleh gitu loh. Tapi kalau nggak dijadikan host nggak bisa dia nge-record gitu. Karena kita harus pakai yang berbayar gitu ya Pak Marzuki. Dan pengalaman teman-teman yang PPG kemarin itu Bapak Ibu mereka memang rata-rata pakai handphone aja kok ngerekamnya. Nanti tinggal mereka upload di Drive atau mereka upload gitu. Oke, saya kasih kesempatan dulu Bu Aris mungkin bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan atau mungkin menambahkan, silahkan Ibu. Kalau mendukung Bu yang tadi sintak-sintak PBL itu kalau pengalaman secara langsung memang perlu memakan waktu yang lama. Tidak bisa dalam waktu mungkin yang tadi 1 kali pertemuan. Jadi mungkin itu perlu dipertimbangkan Pak Marzuki. Kalau misalnya nanti Bapak meminta tadi memberikan informasi, kalau itu mungkin cukup Bu, untuk 1 pertemuan sintak-sintaknya sudah bisa tercakup semuanya. Itu aja jadi pertimbangannya. Itu aja Bu dosen, sampun. Makasih Bu Aris. Gitu Pak Marzuki ya, karena pengalaman kami sulit biasanya kayak nanti terburu-buru banget gitu loh kalau misalnya 1 kali pertemuan ya, karena anak-anak itu kan pertama kalau mereka dikasih LKPD pun juga membaca petunjuk aja karena butuh waktu, nanti Bapak Ibu harus menjelaskan ke mereka apa yang harus mereka lakukan. Tapi bagaimana solusinya sekarang Bu dosen, soalnya RPP saya sudah apa saya rombak kembali gitu. Jangan dirombak total Pak Marzuki, cuma mungkin Bapak kurangi atau pelaksanaannya. Jadi di split aja Marzuki ya, bagian yang tadi sintaknya itu tinggal di split aja. Kan Bapak membuat kan tadi katanya tujuan pembelajaran yang dipersempit gitu ya Pak Marzuki, mungkin nanti tujuan pembelajarannya itu aja yang dinaikkan 1-2 gitu ya, sehingga nanti tahapan sintaknya itu tetap utuh dia gitu Pak Marzuki. Tercakup semuanya. Iya, tercakup semuanya gitu Pak Marzuki ya. Dipahami Bu. Sebentar dulu Bu Lilis. Pak Marzuki dipahami ya? Nggih, Bu. Silakan Bu Heri. Ya, terima kasih Bu dosen. Kalau saya sama dengan Pak Marzuki tadi, cuma yang saya mau tanyakan, boleh tidak kita antara pertemuan pertama dan kedua itu, misalnya kita kondisikan anak-anak tidak keluar main begitu Bu dosen. Kita persiapkan anak-anak biar bisa selesai sintaknya itu dalam 1 pertemuan begitu, boleh apa tidak seperti itu? Oke, kalau soal boleh apa enggak Bu Heri itu Ibu sama Bapak yang mengatur. Makanya tadi kan saya bilang tahapan kedua kan Bapak Ibu yang mengkoordinasi berkoordinir dengan sekolah gitu. Jadi bukan kami yang mengkoordinir dengan sekolah, maka silakan Bapak Ibu yang mengkoordinir dengan sekolah. Kalau mereka tidak keberatan saya rasa tidak masalah gitu Bu Heri ya. Tapi kalau ternyata Ibu khawatir misalnya memaksakan mereka kemudian akhirnya mereka tidak kondusif di kelas, silakan diatur mereka keluar main dulu, istirahat dulu, atau mungkin Ibu bisa ciptakan ice breaking mungkin yang lebih variatif gitu ya, sehingga mereka akhirnya betah sampai selesai tahapan gitu ya Bu Heri. Boleh seperti itu ya? Boleh, monggo. Itu silakan Bapak Ibu yang atur ya, nanti atur dengan sekolah. Silakan Bu Lilis. Terima kasih banyak Bu dosen. Maaf Bu, ini Bu kan kalau seandainya saya contoh pakai 20 siswa, berarti kan kita harus menampilkan presentasi itu semuanya. Jadi mungkin untuk mengantisipasi saya pakai 10 aja biar 2 kelompok itu bisa presentasi semua. Gitu ya Bu ya? Karena Oke, monggo Ibu, maksud saya tadi memang salah satu sintaknya adalah memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa itu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kalau misalnya Ibu mengatur ada 5 kelompok misalnya ya, kemudian ke 5 kelompok itu misalnya ada 2-3 atau 3 yang disuruh maju, yang 2-nya misalnya diminta untuk menanggapi, monggo silahkan. Saya hanya tadi mengatakan bahwa saya rasa PBL itu atau PJBL itu akan sangat terburu-buru kalau hanya diselesaikan 1 pertemuan gitu. Biasanya kita lakukan 2 kali pertemuan. Kalau misalnya Ibu mau ngatur misalnya cuma 10 seperti yang saya katakan tadi, saya dengan Bu Aris tidak menilai jumlah siswanya. Saya dengan Bu Aris itu menilai proses pembelajarannya gitu Ibu ya, yang memang kita sudah punya aktivitas sendiri. Begitu Ibu. Terima kasih, soalnya kan 2 kali 30 menit, 35 menit itu bisa sampai kalau siswanya
sedikit gitu. Terima kasih Bu. Alternatifnya begitu ya Bu Lis. Iya. Iya Pak, soalnya Ibu. tidak kalau harus 1 harian, anak gimana Pak kalau untuk 2 kali 70, 2 kali 30 menit itu insya Allah nyampe kalau anaknya sedikit siswanya. Baik, Ya, silakan Ibu. Bu Martiris. Iya, Ibu mau nanya, ini untuk kelas 1 kemarin ada info 1 JP-nya 30 menit. Sebenarnya 1 JP 30 menit atau 35 menit, Ibu? Mungkin Bu Aris yang bisa menjawab itu, Ibu ya. Setahu Kalau saya 35 ya. Kalau kan semuanya kan 35 Ibu. Iya, 35 menit ya. Jadi kita samakan lagi Ibu, mungkin 35 menit itu karena memang kelas 1 kan juga sudah sekarang mengikuti aturan menggunakan 35 menit. Iya. Oke. Baik, jadi kelas 1 35 menit 1 JP. Ini kita prakteknya selama 3 JP atau 2 JP, Ibu? Kita kemarin sepakat sampai 3 JP Ibu, tapi 3 JP kemarin ya, iya. Karena tadi Bu Lili sebut 2 JP, makanya saya tanyakan lagi. Jadi kita prakteknya 3 JP ya. Oke, baik. Makasih. Oke, Ibu, saya mungkin sedikit gini, Ibu. Mau itu 1 pertemuan 2 JP atau 3 JP sebenarnya ya, yang pasti 2 pertemuan itu Bapak Ibu memang sudah include untuk sintak yang model yang itu sebenarnya yang menjadi poin pentingnya gitu ya. Jadi saya tadi dengan Bu Aris mengatakan bahwa selama ini pengalaman juga kategori 1 ya, bahwa tidak bisa PBL atau PJBL atau model apapun yang Bapak pilih, misalnya kooperatif itu bisa selesai dengan 1 kali pertemuan yang saya bilang 2 JP atau 3 JP gitu loh Bapak Ibu ya, karena tahapannya agak panjang gitu kalau PBL. Sedangkan Bapak Ibu salah satu pembelajaran inovatif itu adalah ya tahapannya ya kalau tidak menggunakan PBL, PJBL atau menggunakan model inovatif lain. Begitu Bu Matildis. Baik, Siap, Ibu. yang bertanya silakan Bapak Ibu. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya semua. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk tahap awal dipersiapkan perangkatnya dan segera diupload ke LMS. Berikutnya adalah Bapak Ibu berkoordinasi dengan sekolah dan juga siswa untuk menentukan kapan Bapak Ibu akan tampil atau melaksanakan rencana aksi 1 ini. Dan mohon kalau sudah pasti waktunya, hari, jamnya, itu silahkan mungkin dikumpulkan oleh ketua kelas dan dibuatkan listnya gitu Bapak Ibu ya, supaya nanti memudahkan saya dengan Bu Aris bertugas gitu untuk sit in di tempat Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, selalu pesan saya ke Bapak Ibu adalah jaga kesehatan ya, karena kalau kita sehat kayaknya sesulit apapun bisa kita lakukan insya Allah ya. Dan yang pastinya juga Bapak Ibu tetap semangat dalam kegiatan ini, karena Bapak Ibu kan 2 rencana aksi ya. Kalau yang sebelumnya mereka malah 4 rencana aksi Bapak Ibu dengan waktu yang lebih panjang. Jadi harapan saya Bapak Ibu bisa lebih maksimal gitu di kegiatan ini ya, karena ini juga nanti akan menjadi bahan pembelajaran Bapak Ibu pada saat membuat video dan juga RPP atau perangkat untuk kegiatan UKIN atau uji kinerja. Oke, baik. Bu Aris, mungkin sebelum kita tutup silahkan ditambahkan. Iya, terima kasih Bu dosen. Saya memberikan tambahan aja. Mohon Bapak Ibu betul-betul diperhatikan dalam perekaman nanti untuk kejelasan suaranya, hasil gambarnya, dan kemudian perangkat-perangkat yang mungkin alat-alat yang mungkin betul-betul dimaksimalkan seperti tadi yang pernah disampaikan Bu dosen. Kalau misalnya laptopnya kehabisan charger, mungkin dari awal sudah disiapin sepenuh mungkin atau penuh, atau mungkin ada charger yang kabel roll yang lain untuk mengantisipasi ini. Nah, kemudian yang paling utama, Ibu selalu tetap semangat, Ibu. Sehat semuanya, selalu sehat kita semuanya. Tetap semangat, insya Allah doa kami Ibu dosen sama yang pastinya Ibu dosen, Ibu Bapak semuanya lulus sampai akhir. Itu. Oke, cukup, makasih itu aja Ibu dosen, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bu Aris. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Bapak pertanyaan terakhir Ibu dosen sedikit. Silakan Pak Marzuki. Masih misalnya kayak tadi tuh saya
2 kali pertemuan. Di semua sintak itu saya jadikan 2 pertemuan. Misal di pertemuan pertama itu sampai selesai diskusi kelompok, bisa di sintak keempat mungkin. Nah pas masuknya itu langsung lanjut ke diskusi sintak terakhirnya begitu. Boleh Pak Marzuki, monggo ya, Bapak Ibu yang akan atur itu. Kan pasti salah satu penilaiannya itu adalah kan kemampuan mengorganisasi waktu gitu ya, kemampuan mengatur waktu. Itu salah satu penilaiannya juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan paham. Itu Terima kasih Pak Dosen. Oh, masih ada yang ingin bertanya lagi, Bu Anissa, silakan. Satu lagi. Oh iya. Mohon izin Bu Anissa nanti Pak Novi ya. Ibu, saat ini kan di sekolah kami kan memang sedang pas ya Bu ya. Nah untuk jamnya, untuk jam pelaksanaan PPL nanti berarti kan tidak bisa pagi ya Bu, karena kan anak-anak itu pagi itu melaksanakan pas. Bagaimana Ibu? Monggo, kan tadi sudah saya katakan bahwa saya dengan Bu Aris ya akan menyesuaikan waktu Bapak Ibu gitu ya. Ya, karena kami sudah dipesan oleh panitia nanti kami. Kalau memang bisanya siang, oke nggak masalah. Saya juga pernah kok yang sore gitu ya. Yang apa namanya, yang pesertanya yang ngajarnya sore nggak masalah gitu. Asal saya dengan Bu Aris ada waktu gitu. Baik ya, Bu Anissa ya. Terima kasih Ibu. Kita yang menyesuaikan Bapak Ibu. Iya Bu. Kita yang menyesuaikan. Silakan Pak Novi. Iya Bu Dosen, jadi ini sebenarnya penegasan saja menindaklanjuti yang pertanyaan Pak Marzuki tadi. Jadi saya hanya apakah benar gitu ya. Jadi 1 JP, jadi sebenarnya kan 2 kali 35 menit berarti 2 JP ya Bu ya itu ya. Jadi 1 JP sebelum istirahat, setelah istirahat 1 JP lagi. Bukankah itu seperti itu Bu? Oke, mungkin Bu Aris mungkin yang menjawab, karena setahu saya Pak Novi biasanya 4 jam kayaknya. 3 JP plus sebelum keluar main gitu ya, nanti 2 JP misalnya setelah keluar main, biasanya gitu Pak Novi, karena waktunya agak panjang kita kalau PBL Bapak atau beberapa model gitu ya nggak bisa selesai dia dengan 2 JP gitu. Silakan mungkin Bu Aris bisa dipertegas. Seperti tadi istilahnya masukan dari salah satu peserta yang lain kan bisa mungkin dikondisikan bagaimana supaya itu jadi satu, supaya tidak ada keluar main, bisa dikondisikan seperti itu Pak. Yang pasti intinya begini Bapak, di saat Bapak PPL ini mintalah mungkin kebijakan dari sekolah atau mungkin pengertian dari teman sejawat atau untuk anak-anak supaya bisa mengkondisikan Bapak maksimal, tampil maksimal. Kan hanya sehari itu aja. Untuk hari-hari berikutnya kan sesuai dengan yang normal gitu. Tapi itu perlu dengan adanya koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat supaya Bapak tercakup untuk melaksanakan pembelajaran dengan sintak-sintak yang Bapak mau tayangkan itu. Itu aja Pak kuncinya. Kembali ke kebijakan kepada Bapak. Maksudnya gini Bu Mong, maksud saya di RPP itu kan 2 kali 35 menit tertulis. Berarti menit, maksud saya gini, 70 menit berarti kan 35 menit. Setelah 35 menit sampai sintaksnya di mana baru kita istirahat. Setelah istirahat 35 menit lagi gitu kan Bu. Lanjut sintaknya. Asal kalimat sintak itu sampai penutup terlaksana. Begitu kan ya Bu ya? Betul begitu. Tercakup semuanya. Maaf kalau di EPP kemarin, kalau di EPP kemarin kita 1 pertemuan, kan EPP itu kan 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu 2 JP, 2 kali 35 jadi 70. Di pertemuan keduanya itu 2 kali 35 jadi 120, total 1 RPP begitu. Kalau yang kemarin kita di perangkat pembimbingan. Oh gitu. Jadi ini Pak Novi, kita itu kalau melaksanakan PPL pengalaman juga ya. Jadi pengalaman. Mungkin dipisahkan kan Bapak waktunya istirahat mungkin Pak Novi nggih. Kalau jadwalnya untuk pembelajaran Pak Novi itu terjeda sama istirahat atau kelamaan gitu maksudnya nggih. Oke Bapak sampaikan permasalahan ini gitu. Iya maksudnya kan Bu, kalau Pak Marzuki kan tadi bilangnya berarti kalau dilihat 2 kali 35 terus setelah istirahat 2 kali 35 begitu kan berarti kan? Iya. Kalau begitu kalau saya kemarin dibimbing. Kalau yang saya tangkap kalau yang saya kemarin begitu cukup 1 kali pertemuan saja, tidak pertemuan, di mana 1 kali pertemuan itu 2 kali 35.
2 kali 35. Berarti kalau 2 kali 35 kalau dipotong istirahat berarti kan 35 menit kita mengajar, terus istirahat, lanjut lagi 35 menit. Jadi tidak ada pembelajaran kedua gitu di sini. Tidak bakalan tidak ada cukup pertemuan kalau kedua. Begitu loh Bu kalau yang kemarin. Nah, makanya saya juga heran tadi Pak Marzuki kan bilangnya, wah itu akan cukup. Saya aja yang 2 kali 35 menit belum tentu cukup gitu loh. Apalagi yang 2 kali 35 terus istirahat 2 kali 35 begitu. Maksudnya Pak Marzuki itu 2 kali 35 sebelum keluar main, nanti 2 kali 35 setelah keluar main. Kalau saya tadi Pak Marzuki pertanyaannya seperti itu. Iya betul. Betul seperti itu. Jadi sintaksnya berulang sampai penutup, terus istirahat dari mulai lagi sintaksnya sampai penutup. Saya luruskan Pak Nopi, bukan berulang dia Pak. Jadi dia terpotong gitu Pak, bukan berulang. Jadi PBL itu Pak, misalkan ada 5 sintak, ya. Jadi 5 sintak itu biasanya 2 kali 35, Bapak itu mungkin hanya bisa sampai sintak 3 atau sintak 2 aja Pak. Iya. Iya Bu, saya paham. Enggak, maksud saya ini Bu, maksudnya yang tadi Pak Marzuki omongin seperti itu, maksudnya dia tuh kepengen seperti itu. Kalau 2 kali 35-nya sampai habis gitu ya Pak Marzuki ya, sebelum istirahat ya. Kalau di RPP saya seperti itu kemarin, tapi nggak cukup kayaknya 2 JP untuk saya mencermati. Mungkin alternatif saya aja punya Pak Marzuki Bu, bukan. Mungkin alternatif saya Pak Nopi, mungkin kita bisa pakai mungkin 3 JP langsung selesai kayaknya. Dari sintak tanpa keluar main begitu mungkin. Nah, gimana tuh ya Ibu? Bapak Ibu, nanti coba silahkan dipikirkan kembali ya, karena saya paham model ini adalah pertama kali Bapak Ibu semua lakukan gitu. Nah, biasanya memang kalau kita pertama kali melakukan ini, itu musuh terbesar kita adalah seperti yang saya katakan adalah biasanya waktu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dari teman-teman Bapak Ibu di kategori 1 dan kategori 2 yang kemarin. Karena apa? Karena mereka itu rata-rata untuk PBL atau PJBL, bahkan jarang yang mengambil PJBL karena takut waktunya nggak pas. Mereka rata-rata yang PBL itu memang melakukan 2 pertemuan. Yang 1 pertemuan itu biasanya hanya sintak 1 sampai sintak 3, itu 3 kali JP, 3 JP, sedangkan sisanya yang 2 JP untuk sintak yang keempat dengan sintak yang kelima itu baru selesai Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya katakan itu bisa dipotong setelah keluar main biasanya. Ya begitu Bapak Ibu. Mungkin makanya tadi saya katakan ke Pak Marzuki, coba nanti dicek kembali perangkatnya gitu. Kalau misalnya mau sekalian 3 JP, saya sangat yakin Bapak Ibu nggak selesai dengan PBL itu. Karena apa? Karena PBL itu hanya yang panjang, nanti Bu Aris bisa meluruskan, yang panjang itu pengalaman termasuk saya juga waktu menggunakan, yang panjang itu adalah tahapannya waktu Bapak orientasi salah, kemudian Bapak mengorganisasi kelompok mereka kerja, sama mereka melaporkan hasil, itu biasanya panjang waktunya. Makanya iya, jadi makanya itulah kenapa akhirnya panitia meminta Bapak Ibu membuat 2 pertemuan minimal. Bahkan dikatakan minimal di sana. Karena apa? Malah PJBL itu Bapak Ibu bisa 2 hari kita. Baru selesai dia untuk produknya. Silakan Bu Aris mungkin bisa diluruskan. Maaf sama Bu, Ibu, benar sekali apa yang Ibu sampaikan itu. Apalagi Ibu juga udah pengalaman dengan PPL yang kategori 1 dan 2 kemarin, dan juga kemarin juga yang pernah juga hadepin masalah-masalah seperti itu. Gimana Bapak? Izin bertanya kembali. Ya berarti RPP yang kita buat itu kan 2 kali 35 menit. Berarti kalau tadi dibilang 3 JP berarti kurang dong ya Bu waktunya Bu? Ya silakan dimodif Bapak, tinggal diganti aja waktunya ya. Diperbaikin. Oh gitu, oh iya siap. Oh iya. Disesuaikan Pak. Mungkin kan disesuaikan iya. tercakup tidak semua sintak Nike yang di lapangan. Kadang kita nanti di hitam di atas putih perkiraan seperti ini, tetapi ternyata di realitanya malah kita kekurangan waktu. Oke, yang itu yang diantisipasi dari sekarang. Jadi bisa kita rubah sendiri ya Bu. Biasanya supaya nggak keburu-buru nanti malah nggak selesai sintaknya. Iya. Baik, berikutnya masih ada ini. Bu Lili silahkan. Ini Bu, yang kalau saya kan akan di 2 hari nih, yang 2 JP untuk IPA, 2 JP untuk bahasa Indonesia. Apakah yang di 2 kali pertemuan itu yang keduanya pakai juga
pendahuluan dan pakai juga ini. Soalnya kan di 2JP itu insya Allah akan saya laksanakan untuk semua sintak, karena saya akan mengantisipasi dari siswa aja supaya sampai gitu. Jadi apakah harus yang besoknya itu harus pakai lagi pendahuluan sama penutup kayak gitu? Terima kasih, Bu. Bu Aris mungkin silahkan. Ke Ibu, ini kan tematik Ibu G, pastinya berhubungan antara IPA dengan BI, muatannya itu kan saling berkaitan Ibu G, untuk memasukkan muatan yang lainnya pasti bersangkutan. Apa enggak itu dikemas dalam bentuk tematik seperti itu Bu untuk pembelajarannya Ibu besok? Betul, itu yang saya maksudkan. Harusnya Ibu itu kemas dalam bentuk tematiknya gitu. Sehingga walaupun Ibu tadi mengakali dengan cara ngurangin siswanya, kan ini prosesnya ya diukur, bukan siswanya. Oh iya. Ya saya mengerti, berarti disatuin dalam kegiatan pembelajarnya dimasukin. Tadinya saya mau dipisah kegiatan pembelajaran untuk IPA sama bahasa Indonesia. Akhirnya harus disatuin lagi, disatuin di satu kegiatan ya di itu. Ya, saya ngerti. Karena kalau muatan matematika baru bisa berdiri sendiri Ibu, tetapi kalau tematik ini kan berkaitan muatan apa dengan apa kan gitu Ibu. Iya. Kalau matematika bisa berdiri sendiri Ibu, tapi kalau itu kan Bapak tadi Ibu kan tadi bahasa Indonesia dengan IPA gitu. Saya rasa kayak tadi saya katakan harus ada jembatannya. Oh iya. Berarti bisa di satu hariin aja ya. Iya, betul. Ya udah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang silahkan Bu Dwi. Iya, Bu, ini Bu, untuk pertemuannya bolehkah dibuat pertemuannya itu waktunya 1 hari atau ya kan, karena kan itu nanti seandainya 4 JP pun itu kan dilakukan dalam 1 hari yang sama. Nah, biarin seragam, apakah boleh pertemuannya dilakukan itu alokasi waktunya 1 hari? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk 4 JP di jeda istirahat itu tadi, nah videonya nanti pada saat yang video yang full itu tadi, apakah harus digabung atau 2 JP di awal, video lagi 2 JP di akhir, seperti itu Bu? Terima kasih. Videonya secara teknis kalau ada tentang keluar main itu bisa dijeda Ibu. Jadi ketikkan dulu satu pas keluar main, kemudian nanti dilanjutkan pas masalah keluar main. Kalau pertanyaan kedua yang tadi yang pertama, saya kayaknya sudah menjawab tadi Ibu ya, bahwa silahkan kalau ingin diatur misalnya 4 JP Ibu kemudian sekaligus boleh. Tadi kalau nggak salah Bu Heri ya yang bertanya itu kan ya. Hari kan boleh kan, saya bilang kan silahkan Bapak Ibu atur gitu dengan kondisinya gitu, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu gitu. Kami yang nanti menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu untuk sit-in-nya gitu. Tapi kalau memang mau dijeda misalnya setelah keluar main juga boleh gitu loh. Bu Dewi. Jadi tetap digabung jadi satu video full gitu Bu ya. Sekalipun ada keluar main, dijeda dulu, nanti dilanjut lagi langsung. Iya, dilanjut lagi. Iya, nanti kan ada 2 link, kami bisa lihat link pertama, berarti lanjutannya yang kedua adalah link kedua. Nanti tinggal Ibu yang mengatur dimasukkan ke forum diskusinya bahwa ini adalah pertemuan 1, ya ini adalah pertemuan kedua. Walaupun jadi boleh 1 hari, iya, walaupun di 1 hari gitu loh maksudnya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu. Baik, saya kalau tidak ada berarti saya pamit untuk yang kedua kalinya, berarti ini tapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu juga ada yang mau ditanyakan silahkan, saya doakan dengan senang hati menjawab ya. Karena gini Bapak Ibu, biasanya nih ya kalau kita ngasih tugas gitu ke Bapak Ibu, itu saking banyaknya pertanyaan gitu ya, kadang-kadang jadi semua salah gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman kemarin-kemarin gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu siapkan dulu perangkatnya, siapkan Bapak Ibu mengajar dan mengajarlah sealami mungkin tetapi dengan sintak yang ada atau sudah Bapak Ibu rencanakan ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu ini kan sudah terbiasa gitu ada di kelas menghadapi siswa. Yang perlu Bapak Ibu
rubah sedikit aja, mungkin inovasinya saja mungkin ya, dengan berusaha menggunakan tahapan-tahapan yang berbeda. Kalau dulu mungkin sudah biasa ngejelasin, kasih tugas, jawab soal gitu ya. Nah mungkin ini dibuatlah mungkin siswa bisa lebih aktif, lebih dieksplor lagi idenya siswa gitu ya, sehingga Bapak Ibu juga fasilitatornya kelihatan gitu sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi gitu. Kalau dulu zaman saya mungkin sama zamannya Bu Aris, iya guru satu-satunya sumber informasi, tapi kalau sekarang Bapak Ibu Bapak Ibu belum selesai jelaskan, anak-anak sudah bisa lihat di bawah Google ya, sudah lebih duluan ngerti, dapat atau mengakses informasinya. Mungkin begitu, tetapi memang dari semua itu Bapak Ibu ada satu yang nggak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu mendidik. Itu yang nggak bisa digantikan oleh teknologi ya Bapak Ibu. kedekatan emosional guru Bapak Ibu lebih banyak nanti peran di sana. Oke, untuk saya belum pamit untuk yang kedua kali, jadi masih ada satu lagi yang bertanya, silakan Bu Heri. Iya, kalau saya sih masalah ini Bu dosen, kayak seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, anak-anak yang belum bisa pakai bahasa Indonesia, mungkin saya menyampaikan pakai bahasa Indonesia, nanti mereka itu yang nanya ke saya, pas di video itu yang pakai bahasa Sasak itu nggak apa-apa ya Bu dosen? Oke, Bu Heri, seperti yang saya sudah jawab dulu Ibu ya, bahwa usahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena kekhawatiran saya nanti mungkin Bapak Ibu belum tentu saya dengan Bu Aris loh yang menilai gitu, yang kami orang sini gitu. Oke, kalau saya usahakan Bu, tapi anak-anak maksud saya nanti mereka bertanya, itu bagaimana itu Bu? Baik, Ibu tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kalau dicampur juga nggak apa-apa, cuma jangan sampai hilang banget bahasa Indonesianya. Karena tadi kekhawatiran saya, Bapak Ibu nanti waktu UKIN tuh belum tentu loh saya dengan Bu Aris yang orang sini, mungkin Bu Aris bukan orang sini, malah yang bisa paham dengan bahasa siswa itu loh Bapak, atau bahasanya Bapak Ibu gitu loh. Siapa tahu nanti UKIN-nya Bapak Ibu itu malah orang luar gitu yang tidak paham gitu loh. Karena kan di situ salah satu rubrik penilaiannya itu adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Gitu ya. Jadi itu yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu, karena saya dengan Bu Aris bukan orang yang membuat rubrik penilaian. Kami hanya menggunakan rubrik itu gitu loh, dan itu dari pusat gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau, saya sudah sampaikan lah Bu Heri. Baik. Terima kasih banyak Bu dosen. Baik, silakan ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, baik. Semoga ini bukan menjadi pamitan saya yang kedua gitu ya, tetapi memang yang terakhir gitu. Oke, Bapak Ibu, selamat bekerja. Silahkan dipersiapkan perangkatnya ya, untuk nanti Bapak Ibu siapkan untuk rencana aksi 1. Kemudian silakan Bapak Ibu atur di sekolah gitu ya, termasuk juga menentukan jadwalnya. Dan silakan nanti jadwalnya ketua kelasnya di sini siapa ya ketua kelasnya? Pak Marjuki Bu. Dari kelas A yang besar itu enggak pernah dibilang, enggak pernah kita bikin ketua kelas. Jadi baik. Bapak mungkin sudah memang punya aura sebagai pejabat ya. Amin. Oke, jadi Pak Marzuki silahkan nanti saya sangat yakin Bapak Ibu juga punya grup yang tidak ada kami berdua gitu ya. Jadi silakan diskusikan gitu ya Bapak Ibu kapan waktunya. Kemudian buatlah list untuk bisa dikirimkan ke grup supaya nanti saya dengan Bu Aris bisa membagi waktu gitu. Kapan kami bisa sit in. Jadi kami nggak harus datang berdua gitu ya. Mungkin bisa saya, nanti Bu Aris dengan yang lain gitu ya. Nanti yang tidak dengan saya bisa saya lihat lewat videonya begitu ya secara bergantian. Karena memang kami sudah terbiasa seperti itu gitu di tahapan-tahapan yang kemarin. Karena memang kami yang menyesuaikan waktu, bukan Bapak Ibu yang menyesuaikan waktu kami gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kemudian berikutnya adalah pastinya siapkan mental. Terutama jangan minum es dulu mungkin ya supaya nggak hilang karena Bapak Ibu sudah nggak teaching kayak kemarin ya, sudah sarjana kan ya siswanya ini siswa gitu ya Bapak Ibu secara awal gitu ya. Bapak Ibu butuh butuh semangat yang tinggi lah gitu untuk berbicara, dan tentu juga salah satunya adalah intonasi berbicara yang baik dan juga jelas gitu ya. Jadi mungkin untuk sementara jangan minum es dulu sampai nanti sertifikatnya sudah ada di Bapak Ibu ya, baru sampai mungkin itu suaranya tetap lama juga ya gitu ya.
Dan juga pasti jaga kesehatan ya, karena cuaca lagi nggak bersahabat gitu di kita ya. Berikutnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu, dan jangan khawatir, kita namanya rencana aksi 1 itu pasti banyak kekurangan yang nanti diperbaiki di rencana aksi 2. Nanti kita ada refleksi gitu Bapak Ibu ya. Saya dengan Bu Aris, nanti terutama Bu Aris yang akan banyak memberikan saran karena beliau yang memang pengalamannya banyak untuk berinteraksi dengan siswa ya. Ya, jadi kalau saya mungkin berinteraksi dengan anak saya aja gitu yang pernah SD gitu ya, bagaimana ke pembelajaran gitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum upload perangkat, nanti saya ingatkan di grup ya terkait dengan hal tersebut. Sekali lagi mohon nanti ketua kelas bisa membuat list gitu ya, siapa yang akan maju, tanggal berapa, jam berapa, supaya nanti kami bisa saling membagi waktu untuk sit-in di tempat Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Ya, saya dan Bu Aris pamit. Ibu lancar nanti ya, dan pastinya mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.